bagian itu. Ya, apapun yang kita lakukan yang bermasalah. Mungkin kami juga di sini sedang bermasalah. Cari masalah. Kami cari masalah. Mengklik video ini karena memang itu yang lagi terjadi ya. Nah, tapi kita mau berdiskusi, kita mau membahas tentang tagar yang telah disampaikan di judul kita juga seperti itu. Indonesia gelap. Apakah benar Indonesia gelap? Digaung-gaungkan menjadi bentuk sebuah pernyataan sebagai bentuk kekhawatiran generasi sekarang untuk Indonesia ke depannya ya. Jadi kembali lagi di OYM Channel bersama Dian Ranto dan Dion Santo. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral, tagar-tagar yang lagi bertebaran di Indonesia saat ini, guys. Ya, yang lagi panas-panasnya di Februari ini 2025. Ya, guys, seperti judul kita, kalian sudah mengklik video ini karena memang itu yang lagi terjadi ya. Nah, tapi kita mau berdiskusi, kita mau membahas tentang tagar yang telah disampaikan di judul kita juga seperti itu. Indonesia gelap. Apakah benar Indonesia gelap? Apakah memang perlu kita mengungkapkan hal yang seperti itu supaya yang kita harapkan Indonesia itu bisa jadi terang. Ya. Oke, guys. Jadi gini ya, kita mau bahas tentang Indonesia gelap, kabur aja dulu. Nah, itu adalah tagar-tagar yang dimana kita mengetahui bahwa kita bisa mengungkapkan hal itu, kita bisa mengetik tagar itu di sosial media kita, itu karena kita memiliki respons terhadap apa yang telah kita rasakan gitu. Nah, kira-kira bro, menurut kamu tagar Indonesia gelap dengan kabur aja dulu. Kita bahas tentang kabur aja dulu ya. Oke. Kira-kira gimana nih tanggapan kita sebagai kita juga memang pernah menjadi mahasiswa dan saat ini kita udah nggak jadi mahasiswa lagi, tapi kita masih merasa menjadi mahasiswa gitu. Udah maha guru. Bukan mahasiswa. Oke, ya. Klarifikasi ya. Kita bukan maha guru. Oke, bercanda ya. Menanggapi yang sekarang lagi panas-panasnya ya, digaung-gaungkan, yaitu tagar kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Nah, menanggapi hal itu, untuk kabur aja dulu ya, buat yang ngerasa mungkin tidak puas, kecewa dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kita pada saat ini, ya buat saya sih fine-fine aja ya. Maksudnya nggak ada masalah buat yang mungkin ngerasa kecewa, yang keberatan, yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasakan tidak sesuai. Buat yang mau kabur ya kabur aja gitu, selagi itu memberikan kenyamanan tersendiri buat yang pengen kabur gitu ya, nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Bagaimana dengan respon-respon pemerintah yang kamu dengar, kayak misalnya nih ketika mereka mendengar mahasiswa atau orang-orang mengucapkan kabur aja dulu gitu. Salah satu contoh tanggapan pemerintah tuh kayak mana misalnya? Contohnya nih, ada kemarin Bapak Luhut Binsar Panjaitan bilang, kau tuh yang gelap kan? Untuk tagar Indonesia gelap. Iya, Indonesia gelap. Indonesia maju untuk Pak Binsar Panjaitan. Saya kayaknya nggak ada, belum saya dengar respons dia. Untuk tanggapan saya berkaitan sama tanggapan atau respon dari pemerintah ya, terutama yang disebutkan tadi itu. Ini pandangan saya pribadi ya. Alangkah baiknya dia memberikan jawaban yang merupakan solusi sih, bukan malah ibaratnya itu kan jadi tidak menenangkan. Iya, betul. Ya, sebenarnya tadi itu bukan Pak Luhut Binsar Panjaitan, tapi adalah salah satu
pejabat juga Iya. dari pemerintahan Ya, dari yang memberikan pemerintahan. respons yang malah memantik emosi sebenarnya. Iya. Apalagi ini kan tagar Indonesia Gelap ini digaungkan di apa namanya dicetuskan itu dikarenakan ketidakpuasan masyarakat ya. Jadi ketidakpuasan masyarakat terutama anak-anak muda atau mahasiswa gitu. Nah, mereka mengaspirasikan itu, memberikan aksi mereka terhadap protes-protes apa yang merupakan bentuk protes mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang menurut mereka merugikan masyarakat gitu, dan sebagai bentuk kekhawatiran mereka terhadap masa depan negara kita Indonesia Ya, gitu. betul. Nah, harusnya kalau menurut saya pribadi respon itu bisa memicu lebih lagi amarah-amarah anak muda Betul, atau mahasiswa yang kemarin sempat demo ya. Ya, akhirnya mereka kan sampai demo kan? Ya, bukan Ya. itu sebenarnya jawaban yang mereka pengen gitu. Ya, harusnya sebagai pemerintahan ketika dikritik dalam bentuk seperti itu, misalnya kabur aja dulu. Ya, Dulu. atau Ini kan Indonesia Gelap. ya respons dari kita sebagai masyarakat yang ketika mencari pekerjaan aja sulit gitu ya. Nah, jadi mereka tuh punya pemikiran ya seandainya pergi ke luar negeri ya bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa lebih layak, Iya. kehidupan yang bisa lebih layak gitu ya. Terus ya sebagai contoh sih sebenarnya kalau kita ngelihat ya, salah satu yang kalian ketahui saat ini kan contohnya Bapak Presiden Ya. Prabowo Subianto, ketika dia sudah diputus karirnya di dalam kemiliteran, dia kan kabur. Bahkan sampai menjadi salah satu bukan menjadi warga negara Indonesia tapi menjadi warga salah satu negara, kalau nggak salah nama negaranya Yordania. Jadi dia kabur waktu itu. Iya. Itu salah satu contoh nih, kabur aja dulu. Akhirnya sekarang bisa menjadi presiden ya. Kalau bisa saat ini masyarakat yang menagarkan atau mencuitkan kabur aja dulu itu ya mungkin suatu saat juga bisa membangun Indonesia. Iya. Ya bisa juga nanti memberikan dampak positif buat Indonesia ke depannya. Ya tidak menutup kemungkinan kan? Iya. Betul. Ini kita mau kasih tahu nih. Sekarang lagi gerimis. Jadi kita nggak mau pindah dari tempat kita sekarang lagi rekaman nih guys. Iya. Soalnya kalau kita pindah nih agak sulit nih. Menikmati apa menuju kegelapan nih. Soalnya lagi sore nih. Ya, kita lanjut di topik kita, tagar kabur aja dulu. Ya, respons pemerintah, kita sebagai masyarakat. Ya, kita ini sebenarnya udah muak gitu dengan hal-hal yang kita dengar. Kayak mencari lapangan pekerjaan itu sulit. Adapun lapangan pekerjaan dengan gajinya yang ya dibilang seadanya gitu. Nah, tadi kan tentang itu masih tentang tagar kan? Iya, Kita ini kayak menanggapi apa yang panas-panasnya kemarin, demo dan segala macamnya sebagai bentuk daripada protes mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang dirasa merugikan masyarakat kecil gitu. Nah, gimana tanggapan dari masyarakat kecil terhadap apa yang terjadi dengan pertama yang itu kabur aja dulu ya. Ya, masyarakat kecil itu sebenarnya mereka, tentunya kita juga lah, sebagian dari masyarakat kecil kita berada di YouTube ini berusaha untuk bisa membangkitkan diri kita, menaikkan harkat derajat diri kita sebenarnya, ingin mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Nah, jadi dengan kabur aja dulu kita ada pemikiran sebagai orang yang kecil, orang sulit, memiliki pemikiran ingin kabur di suatu tempat di mana yang kita bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa lebih layak, lebih baik, lebih besar gajinya. Setidaknya mencukupi. Ya, tapi karena tidak ada modal, ya kita masih stay bertahan di sini. Kita yang bisa bertahan di sini nih karena menganggap juga ini mungkin kita nggak bisa pergi. Kalau misalnya kita ada modal, kita pasti udah berangkat pergi ini. Jadi yang bisa pergi itu yang punya duit sebenarnya. Nah, kita yang kecil ini ya bertahan di sini. Ya tidak
tidak lebih juga dari mereka-mereka orang-orang yang sudah besar, tapi masih bisa bertahan di Indonesia dengan keadaan seperti ini, dengan caranya mereka ingin memperbaiki Indonesia dengan merubah pola pikir, merubah pola pikir mereka. Kayak nih ada contoh-contoh beberapa orang youtuber yang masih bertahan di Indonesia yang pemikirannya out of the box. Mereka ingin merubah Indonesia, ingin membuat kita bisa berpikir lebih kritis, ingin membuat kita bisa lebih maju pemikirannya. Jadi mereka masih bisa bertahan di situ, masih bisa bertahan di Indonesia, masih bisa tidak meninggalkan Indonesia. Memang tagar kabur aja dulu disematkan kepada beberapa orang yang memiliki protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka masih bisa bertahan di sini, itu adalah salah satu bentuk perjuangan mereka untuk bisa meningkatkan Indonesia, bahkan dengan mengkritik apa yang membuat kita melakukan apa yang membuat kita bisa mengucapkan tagar kabur aja dulu. Jadi mereka tetap bertahan dan mengkritik kebijakan-kebijakan dari pemerintah sehingga mereka bisa membangun proses kita berpikir. Terus lanjut. Oke. Jadi kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Kabur aja dulu. Tidak hanya sampai di situ. Kabur aja dulu sampai menjadi tagar Indonesia gelap. Kabur aja dulu sampai membuat kita berpikir bahwa Indonesia ini masa depannya suram. Masa depan Indonesia ini gelap gitu. Sampai kita pada 3 hari yang lalu, kalau tanggal berapa nih? 17. Tanggal 17 kalau nggak salah ya. Atau bukan tanggal 17 atau tanggal berapa lah. Waktu demo di beberapa wilayah di kota-kota besar di Indonesia dengan Indonesia gelap. Ya 13 tuntutan yang dituntut oleh mahasiswa. Kita berharap pemerintah bisa memberikan jawaban terhadap apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, terhadap apa yang disampaikan oleh kita sebagai masyarakat yang masih peduli terhadap Indonesia, yang masih ingin Indonesia menjadi negara yang bisa lebih baik ke depannya. Indonesia gelap, bro. Gimana? Menanggapi tagar Indonesia gelap yang digaung-gaungkan menjadi bentuk sebuah pernyataan sebagai bentuk kekhawatiran generasi-generasi sekarang untuk Indonesia ke depannya ya. Jadi menurut saya wajar-wajar saja ketika banyak generasi muda saat ini merasa khawatir dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, karena ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dirasa itu memang tidak berpihak kepada masyarakat kalangan bawah ya, masyarakat kecil terutama yang ekonominya ke bawah lah gitu ya, termasuk kita juga ngerasakan hal itulah gitu. Apalagi sekarang misalnya banyak kebijakan-kebijakan itu seperti misalnya pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan, itu juga akan memicu ketidakstabilan di bidang itu gitu. Nah sementara kan banyak kalangan kita tuh yang perlu terutama pendidikan itu kan menjadi ibaratnya harapan kita gitu untuk generasi berikutnya. Nah gimana kalau seandainya itu terganggu misalnya, jadi kan tidak baik gitu. Dan banyak lagi kebijakan-kebijakan lain yang dirasa ya sehingga memicu terjadinya demo yang kemarin gitu. Nah jadi menurut saya wajar-wajar saja lah ya, dalam hal untuk demo ya wajar. Pada akhirnya pun demo kemarin diterima juga sama perwakilan dari pemerintahan, yaitu Mensesnek.
akhirnya memberikan respons terhadap demonstran dan menanggapi apa yang mereka sampaikan. Akhirnya mereka diterima. Kita acungi jempol buat para demonstran yang melakukan demonstrasi di wilayah itu, yang tujuan mereka adalah menyampaikan menyuarakan aspirasi mereka, menyuarakan aspirasi kita dengan 13 tuntutan yang mereka sampaikan. Kita mengacungi jempol kalau mereka itu tidak anarkis. Iya, betul. Nah, karena dari berangkat dari mulai demo sampai pada pembubaran demonya juga mereka fine-fine aja, jadi aman. Jadi mereka sudah memiliki atau menunjukkan bahwa kita tidak anarkis. Ya, demokrasi itu tidak harus dengan kekerasan. Tidak dengan kekerasan, dan kita tidak memberikan contoh yang jelek. Ya. Kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya ketika melakukan demonstrasi dengan kekerasan dan sampai ada korban, menghilangkan nyawa gitu kan. Nah, jadi kita acungi jempol buat mahasiswa yang melakukan demonstran. Ya, seperti itu. Nah, dengan tuntutan-tuntutan seperti itu, tagar Indonesia gelap, kita merasa bahwa memang faktanya kalau kita melihat ya Indonesia itu ya seperti itu. Tapi kita tidak berhenti untuk berharap dan tidak berhenti untuk menginginkan kalau Indonesia bisa jadi lebih baik, lebih bagus dan lebih maju, karena memang tujuan Indonesia ya kita ingin menjadi negara yang lebih maju. Nah, menyinggung yang ini ya, tagar kabur aja dulu. Gini, fine-fine aja buat mereka yang milih untuk kabur, dan yang juga yang seharusnya bisa kabur dan memilih stay demi perubahan mungkin. Ya, karena kan juga nggak semuanya juga, walaupun menggaungkan tagar kabur aja dulu gitu, karena mungkin kecewa dengan kebijakan-kebijakan yang ada, tidak terima gitu kan, pengen kabur aja, tidak mau terlibat gitu, nggak masalah. Terus juga buat yang stay, yang bertahan, yang pengen merubah gitu keadaan menjadi lebih baik itu, berharapnya ada banyak yang begitu ya. Nah, dengan balik ke kabur aja dulu tadi, apa yang mau gue bilang nih, jadi lupa aku. Oh iya, kita lanjut aja dulu ke pembahasan selanjutnya di bagian Indonesia gelap. Indonesia gelap. Ada hal yang perlu kita bahas juga di dalam 13 tuntutan itu. Kita bisa melihat satu persatu apa yang kita ingin bicarakan. Nah, yang pertama itu tuntutannya adalah mahasiswa menuntut bahwa Indonesia itu bisa menciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Nah, jadi kalau mungkin pendidikan yang saat ini kita miliki atau pendidikan yang sedang kita jalankan saat ini mungkin belum benar-benar ilmiah, belum benar-benar demokratis gitu ya. Dan juga pendidikan gratis ini masih kurang gitu. Nah, iya, sampaikan aja. Oke. Ini pendapat saya. Jadi selagi kalau memang ya Indonesia kita, khususnya buat pemerintah yang nanti akan misalnya membuat wacana-wacana terutama untuk ini pendidikan ya, kita bahas pendidikan. Kalau memang sekiranya belum bisa membuat pendidikan gratis, jangan memberikan nama pendidikan gratis. Toh selama ini juga kita merasakan lah, misalnya wajib belajar 9 tahun. Maksudnya anak-anak itu wajib sekolah sampai SMP gitu kan, tingkat SMP. Dan ada yang namanya, maksudnya kita sering mendengar pendidikan gratis. Toh kenyataan di lapangan nggak pernah kok ada yang gratis. Pendidikan gratis kan artinya gratis, kita nggak keluar biaya sama sekali. Gimana tuh? Tapi malah bayar yang banyak bayar. Nggak ada tuh yang gratis tuh, nggak ada. Kemarin juga ada lagi viral tuh. Ada satu band. Guru honor. Kalau nggak salah guru honor nih. Mereka bikin band pakai topeng nih. Jadi mereka nyanyi nih, lirik lagunya bayar. Kalau
kalau mereka bilang polisi itu bayar. Jadi kalau mau berurusan dengan kepolisian itu kita tuh perlu bayar gitu. Ya sebenarnya dari lirik lagunya itu nggak ada yang salah. Iya. Dari lirik lagu yang mereka lakukan, tapi malah mereka disuruh bikin klarifikasi kalau mereka itu melakukan kesalahan dengan lirik-lirik lagu mereka. Oke. Sampai mereka mereveal wajah mereka ketika mereka mengkritik kebijakan pemerintah di dalam hal ini adalah oknum kepolisian gitu ya, yang memberatkan ketika kita kehilangan sesuatu, kehilangan HP misalnya, kita berurusan dengan polisi, kita perlu bayar. Iya. Dan gini lah, mungkin ini di lingkungan saya yang saya rasakan, yang saya alami lah ya. Saya berani mengatakan pendidikan tadi nggak ada yang gratis. Mungkin ada ya, teman-teman yang menonton di sini. Kalau memang ada ya silahkan disampaikan melalui kolom komentar di sini. Nah, kalau pandangan saya sih ya begitu ya. Maksudnya ketika kalau memang belum bisa membuat program pendidikan gratis, jangan diberi nama pendidikan gratis lah. Contoh seragam otomatis kita beli sendiri, buku kita beli sendiri, gratis dari mana itu? Terus juga iuran-iuran tertentu juga kadang masih ada. Ya kita tidak bisa menyalahkan pihak-pihak manapun gitu kan. Pendidikan kita perlu. Ya, jadi itu sih. Kalau memang ada yang gratis, yang memang terima bersih gitu, anak tinggal sekolah, coba tolong tulis di kolom komentar. Ini kan juga yang kita rasakan ketika kita menjadi masyarakat Indonesia ya. Kita tahu kalau sekolah itu gratis, memang ada beberapa manfaatnya kalau misalnya memang benar-benar 100% gratis ya. Tapi faktanya atau di lapangan ya kita tidak melihat benar-benar gratis, karena banyak juga ya pasti memerlukan biaya gitu. Oke. Kalau setengah gratis mungkin bagus lah kali namanya, setengah gratis. Ya. Jadi untuk menciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis itu adalah tuntutan mahasiswa. Jadi tuntutan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Pendidikan itu dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi ekonomi. Ya, jadi kita masih merasa nih diskriminasi ekonomi kita di sini. Ya, pendidikan harus berbasis sains. Itu penting. Kalau kita melihat ada wamen pendidikan, Ibu Stella itu, wow bagus itu. Kita acung jempol dengan apa yang dia sampaikan di dalam kepemerintahan, apa yang ingin dia capai terhadap keinginan besar Indonesia. Kalau seperti apa yang dia sampaikan itu sangat keren, luar biasa tuh Ibu Stella. Kami mendukung Ibu. Itu untuk di bidang pendidikan. Ya, di bidang pendidikan. Jadi sesuatu yang telah disampaikan sama Ibu Stella itu memang harus kita acungi jempol, dan itu memang baik adanya. Kita juga mahasiswa juga menginginkan kalau pendidikan itu tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dan industri lainnya, industri tertentu. Kita ketahui kalau pendidikan itu ya seperti itu. Ya jangan, pokoknya yang gratis itu kita mau yang gratis. Yang kedua bro, mahasiswa juga menuntut ingin mencabut proyek strategis nasional. Apa itu proyek strategis nasional? Yang bermasalah tentunya. Ya, yang bermasalah itu perlu dicabut nih. Jadi kita mahasiswa menginginkan mencabut proyek strategis nasional yang bermasalah. Terus pemerintah menginginkan kita melakukan reformasi agraria sejati. Nah gitu. Jadi banyak proyek strategis nasional atau PSN saat ini. Kalau misalnya kita lihat beberapa PSN ini sekarang lagi dipangkas-pangkas juga anggarannya oleh Bapak Presiden Prabowo, supaya dievaluasi lagi gitu. Bukan dipangkas begitu saja, tapi perlu evaluasi apakah ini memang efektif gitu ya. Jadi efektivitasnya itu dilihat, perlu dievaluasi lagi. PSN ini juga banyak dikritik karena dianggap merugikan rakyat. Jadi rakyat itu merasa dirugikan, terutama dalam hal penggusuran lahan. Nah itu
sangat merugikan. Dampak lingkungannya tuh sangat terlihat seperti kita lihat di Indonesia lah. Ya Indonesia keseluruhan kita melihat proyek-proyek nasional ini ya bisa saja kebanyakan sebenarnya itu ada merugikan masyarakat. Nah, di sini mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek yang merugikan masyarakat, mengutamakan reforma agraria sejati untuk kesejahteraan petani dan masyarakat. Nah, jadi kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat itu diinginkan oleh mahasiswa yang melakukan demonstrasi itu ditingkatkan seperti itu. Jadi cabut proyek strategis nasional gitu. Yang bermasalah. Tapi pun yang kebanyakan kan PSN ini ya bermasalah. Kebanyakan bermasalah, sampai yang terbesar sekalipun. Apa proyek strategis nasional yang paling besar? Apa, Bro? Apa itu? Freeport. Bukan. Freeport itu bukan PSN itu. Bukan. Itu udah tambang, minerba. Bukan minerba, maksudnya tambang gitu. Ya yang barusan dibikin oleh presiden sebelumnya, yang di Kalimantan. Oh, oke. Ya. Oh, oke. Ya, proyek itu dia. Strategis nasional. Itu adalah proyek strategis nasional yang paling ambisius, paling besar. Itu bermasalah sampai sekarang. Tapi kalau saya mendukung adanya itu, IKN, itu salah satu yang bermasalah ya. Beberapa orang atau beberapa akademisi, beberapa pengamat yang mengatakan kalau itu sangat bermasalah. Tapi kalau saya, karena itu sudah terjadi, yang namanya masalah ya perlu diselesaikan. Bukan untuk maksudnya adanya masalah lalu bukan ditambah masalahnya gitu. Nah, ada masalah tuh ya diselesaikan. Ya kita kuliah nggak ada masalah kok disuruh cari masalah. Iya, betul. Di lingkup pendidikan nggak ada masalah, kita disuruh cari masalah. Kita kuliah nggak ada masalah disuruh cari masalahnya gitu ya. Ya ini udah ada masalah nih. Ya kita jangan cuman mau mengkritik aja gitu. Ya kita jadilah bagian yang memberikan solusi. Memang kalau saya nggak bisa memberikan solusi, saya tidak memiliki perpanjangan tangan untuk melakukan atau memberikan solusi tersebut. Tidak terlibat di bagian itu. Ya apapun yang kita lakukan yang bermasalah. Mungkin kami juga di sini sedang bermasalah. Cari masalah. Kami cari masalah. Oke. Ya. Nah, itulah kira-kira yang kita inginkan. Ya kalau ada masalah ya selesaikan masalahnya. Nah, yang ketiga, Bro. Mahasiswa menolak revisi undang-undang minerba. Undang-undang minerba. Undang-undang minerba, mineral dan batu bara, dianggap lebih berpihak pada perusahaan. Menguntungkan pihak perusahaan. Tidak berdampak mensejahterakan masyarakat. Tidak berkepentingan untuk keberlanjutan lingkungan. Tidak memikirkan keberlanjutan lingkungan, tidak memikirkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Orang-orang yang punya tambang nih. Ya. Coba lihat deh, kita contohnya yang seperti yang disebut tadi adalah Freeport. Masyarakatnya sejahtera nggak? Orang-orang Papua di sana itu terpinggirkan. Dapat bagian nggak gitu? Sangat membagongkan. Oke lah. Sementara itu kan udah misalnya dampak lingkungannya udah sangat besar kan. Nah, bagaimana yang misalnya oke lah peti itu kita bisa ketahui lah dampak kerusakan lingkungan itu ya bisa kita bilang nggak seberapa lah, tapi dicari-cari orangnya, dikejar-kejar, diburu gitu. Sebenarnya peti ini kan itu karena undang-undang ini tadi kan. Ya betul. Makanya undang-undang yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Makanya adanya peti gitu. Sebenarnya mana yang paling merusak lingkungan lebih besar? Peti atau
PT yang besar seperti itu tadi. Mhm. Yang jelas keduanya memang merusak, Iya, betul. betul. Kita tahu itu. Tapi masalahnya masyarakat yang melakukan peti ini karena mereka ini menginginkan pendapatan yang bagus, pendapatan income mereka ketika mereka melakukan itu karena mereka melihat ada nih potensinya yang bagus untuk mereka gitu. Terlepas daripada akhirnya misalnya ketika mereka melakukan itu untuk keselamatan mereka misalnya memang tidak dijaga, itu karena tidak dibimbing, tidak diberikan pelatihan-pelatihan yang memadai oleh yang berkuasa, pemerintah gitu. Ini ada nih salah satu nih misalnya kan buat peti. Jadi apa nih bro? Itu ayam lagi mau tidur di atas tuh menjatuhkan sesuatu. Lanjut di peti ya. Ya. Di sini akhirnya yang punya peti itu ya di berantas. Iya. Mereka yang punya keinginan yang bisa membuka lapangan pekerjaan meskipun memang itu tidak lama. Iya. Ya seperti itu. Ya tapi sebenarnya itu bisa membuat perekonomian lebih baik sih di wilayah sekitar. Iya, betul. Jadi masyarakatnya mungkin kita sebagai masyarakat ingin yang lebih baik, mahasiswa menginginkan, mungkin mereka tidak menginginkan terjadi seperti itu, seperti yang dilakukan oleh peti-peti ini, tapi setidaknya mereka ingin kalau masyarakat sekitar lingkungan bisa diperhatikan, karena ketika kita melihat di sini banyak tambang-tambang banyak bekas-bekas tambang itu habis digali dibiarkan begitu saja. Jadi kalau kita melihat di Google Earth ya, kita lihat di wilayah-wilayah di Indonesia itu, kalau kita zoom itu ada beberapa tempat yang kayak ular gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang kelihatan, bukan bangunan yang dibuat dari ini, itu dari foto satelit. Itu adalah hasil-hasil tambang yang dilakukan, tapi tidak ada kelanjutan untuk misalnya perbaikan. ya gitu. Sebenarnya kan ada sih beberapa PT, misalnya ada beberapa yang membuat atau yang memiliki solusi terhadap itu. Ada, tapi nggak banyak. Kebanyakan mereka tuh habis tambang langsung tinggalkan gitu aja, gitu. Jadi itulah yang sampai mereka ya menginginkan kalau ingin diperbaiki. Yang keempat bro, Apa lagi tuh? ini adalah mahasiswa menginginkan menghapus fungsi multifungsi ABRI. Oh, oke. Nah itu dia. TNI tadi itu. Ya, gimana ini? Oke, wacananya gimana nih kebijakan pemerintah yang sekarang nih? Jadi ada wacana untuk menjadikan, maksudnya TNI, Polri itu mengambil bagian di kepolisian. Ya, gini sih sebenarnya sih kan TNI ini sekarang itu kita ketahui bahwa mereka itu memiliki peran di luar bidang pertahanan. Sebenarnya kan kalau TNI ya di bidang pertahanan saja gitu ya. Cuman saat ini kita mengetahui bahwa mereka di luar bidang pertahanan pun juga memiliki peran gitu, seperti dalam urusan politik dan keamanan sipil. Jadi mereka juga ikut gitu. Ini terkait dengan potensi penyalahgunaan wewenang dan militerisasi kehidupan sipil gitu. Jadi kalau saat ini ya mungkin kita tidak melihat secara langsung, tapi beberapa yang paham tentang sipil ya mereka merasa kalau ini udah udah perlu diputuskan, dihapuskan multifungsi ABRI ini gitu. Karena saat ini kan ya seperti kita melihat di sipil mereka ikut juga gitu. Jadi harusnya ya mereka hanya di pertahanan aja, di bidang pertahanan. Gitu. Lanjut. Oke. Apa lagi poin berikutnya? Dari ke-13 kita udah membahas 4. Ini kayaknya enggak semuanya lah. Lumayan berat. Oke, mungkin itu
kita baru bahas 4 ya. Iya. Tapi kita mau lompat ke salah satu yang ingin kita jadikan topik selanjutnya lah. Eh, sebenarnya kita tidak bahas semuanya, tapi saya akan membacakan beberapa yang selanjutnya ya. Yang kelima itu adalah mahasiswa menuntut ingin mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat gitu ya. Terus yang keenam, masyarakat menginginkan, bukan masyarakat maksud saya, mahasiswa ingin mencabut instruksi presiden tentang anggaran, karena ini efisiensi anggaran itu sampai yang dibilang tadi bisa memangkas anggaran, tapi bisa memangkas anggaran dalam hal pendidikan. Tapi seperti kita ketahui, Ibu Stella kemarin berbicara kalau itu tidak akan memangkas bagian di anggaran di pendidikan, gitu. Atau kesehatan. Ya, mungkin kesehatan mungkin nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas klarifikasi dari Bu Stella, bukan klarifikasi ya, yang disampaikan oleh Bu Stella itu ya tidak dipangkas gitu. Yang ketujuh adalah evaluasi total program makanan bergizi gratis. Nah ini yang kita akan bahas di program selanjutnya, di channel kita selanjutnya. Nah, kita perlu mengevaluasi total program makanan bergizi gratis. Oke, jadi fokus kita itu ke program makanan bergizi gratis. Ya, nanti selanjutnya ya. PMBG. Nah, terus ya, yang kedelapan itu adalah mahasiswa menuntut merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Oke. Terus yang kesembilan, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu perampasan aset. Nah ini, nah ini para koruptor nih diinginkan. Ayo, kenapa sampai saat ini koruptor tidak ditangkap? Bukan, tidak dirampas asetnya, tidak dimiskinkan. Jadi pertanyaan banyak kalangan ya. Jadi pertanyaan masyarakat pada umumnya gitu. Kok susah benar gitu mengesahkan peraturan itu untuk perampasan aset bagi para koruptor gitu. Sesusah apa sih yang bikin susah gitu kan? Kita penasaran gitu. Iya. Ini mungkin menjadi salah satu topik pembahasan kita selanjutnya juga, Bro. Betul. Nah, yang selanjutnya nomor 10 adalah mahasiswa menolak revisi Undang-Undang TNI Polri dan Kejaksaan. Nah, terus yang ke-11, efisiensi dan rombak kabinet merah putih. Nah, karena kalau misalnya kabinet merah putih ini kan kalau seandainya memang bermasalah, udah rombak aja lagi gitu. Kenapa anggaran bisa diefisiensikan gitu? Kenapa enggak kabinetnya gitu? Betul. Yang ke-12 itu mahasiswa menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib. Nah, terus yang selanjutnya yang ke-13, reformasi kepolisian Republik Indonesia, Polri. Kita ketahui kemarin yang lagi viral itu bayar. Ya, pokoknya yang seperti yang kita bicarakan tadi, ya itu memang kenyataan. Itu udah perlu jadi rahasia umum lah ya. Ya, menurut saya itu perlu kita bahas, viralkan juga gitu. Kita diskusikan. Kita bahas, kita bincangkan. Jadi begini, Bro. Sampai di sini aja untuk karena pembahasan Indonesia kita. Sudah semakin gelap ini. Indonesia sudah semakin gelap. Enggak, maksudnya hari ini sudah mulai gelap. Harinya sudah mulai gelap. Sekarang udah jam berapa nih? Sekarang jam 5.50. Nah, wajar kalau Indonesia sudah gelap sekarang. Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat sudah gelap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe dan share video ini. Buat semuanya bisa berdiskusi bersama, bisa memberikan pendapat-pendapatnya juga, masukan-masukan terhadap apa yang kita bahas. Ya. Lumayan panjang, berapa menit? Dimulai. Kembali lagi bersama kembali lagi di OYM Channel bersama Dian Ranto dan Dion Santo.